Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang cukup banyak kepada kita. Itu bukan merupakan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, melainkan kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Kita butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah ibadah as-siyam, puasa. Puasa yang wajib bagi seorang muslim dalam kehidupannya, selama hidupnya, ketika mereka sampai usia balik, ada puasa di bulan Ramadan. Cuma sangat ironis rasanya, begitu banyak kaum muslimin sebagai seorang muslim, mereka tidak memahami makna, pengertian dari puasa tersebut. Bahkan sudah sangat banyak di antara kita yang sudah puluhan tahun kita berpuasa. Ternyata makna puasa yang sesuai dengan aturan Islam banyak di antara kita yang tidak mengerti. Oleh karena itulah pada kesempatan ini pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas sedikit dan sekilas tentang pengertian dari puasa tersebut sehingga kita paham maknanya dan mengamalkan di dalam bulan Ramadan nantinya dengan cara puasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita ambil dua pengertian dari dua ulama salaf sebelum kita. Yang pertama adalah yang terdapat dalam kitab Minhajul Muslim, yang mana pengarang buku muallif ataupun pengarang buku Minhajul Muslim Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan puasa itu as-siyamu lughatan imsak. Yang namanya puasa itu secara bahasa adalah menahan. Wa syar'an, dan secara istilah, secara syar'inya adalah al-imsaku biniyati ta'abbud 'anil aqli wa syurbi wa ghisyanin nisa'i wa sa'iril muftarat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Masya Allah. Pengertian yang sangat luar biasa, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Minhajul Muslim dijelaskan, yang namanya puasa itu secara syar'i adalah menahan dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Dengan niat ta'abbud. Dengan niat menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari makan, minum, dan mendekati pasangan kita, dan dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada satu kata kunci di sana yang perlu kita pahami. Kata kunci di sana adalah biniyati ta'abbud, yaitu dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Ini disebut dengan akidah. Ketika seorang muslim beribadah dan ibadahnya yang dia lakukan diperuntukkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah puasa. Begitu banyak kita melihat kaum muslimin yang mereka berpuasa, tapi puasa yang mereka lakukan bukan niat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Niat selain itu, maka itu bukanlah puasa. Pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah. Dari pengertian yang ringkas ini, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita harus memperbaiki cara puasa kita, kita menahan haus dan lapar kita, dan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan jangan lupa biniyatit ta'abbud, niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah lillahi ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan puasa. Bahkan pendapat yang kedua dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menjelaskan di kitab beliau Zadul Ma'ad, di mana beliau mengatakan, fa innas shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa la yaf'alu syai'an, tidak melakukan sesuatu, wa inna ma yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli ma'budih.
Sesungguhnya orang yang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu, melainkan dia hanya meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya hanya karena zat yang dia sembah. Karena zat yang dia sembah itulah penyebab utama dia tinggalkan semua yang baik tersebut. Bahkan beliau rahimahullah melanjutkan ucapannya di kitab Zadul Ma'ad. Huwa, orang yang berpuasa itu adalah, kata beliau rahimahullah, taraka mahbubatin nafsi wa taladdu dzatiha itharan li mahabbatillah wa mardatih. Yang namanya orang berpuasa itu adalah dia itu meninggalkan segala yang dia cintai untuk dirinya dan meninggalkan segala yang dia nikmati untuk dirinya, mendahulukan cinta kepada Allah dan juga ridha Allah. Itulah makna yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang sangat jelas dipahamkan kepada kita. Kalau ingin kita dikatakan orang yang berpuasa, maka kita harus benar-benar apa yang Allah sampaikan kepada kita larangan, kita tinggalkan selama itu. Bahkan apa yang kita cintai untuk diri kita tinggalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa media Mu'tazzam rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mentelaah kembali, kita sebagai seorang muslim, sekian puluhan tahun kita berpuasa, na'udzubillah min dzalik, banyak di antara kita yang ternyata berpuasa tidak memiliki makna yang seperti ini. Tidak memahami makna seperti apa yang disampaikan oleh dua ulama sebelum kita ini. Kalau saatnya kita mengevaluasi diri kita masing-masing, pemirsa media Mu'tazzam rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada di antara kita yang belum sempurna puasanya karena tidak sesuai dengan makna tersebut, maka menangislah kita. Bertobatlah kita kepada Allah. Mumpung masih Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita. Sayang rasanya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang yang sangat besar dengan puasa untuk mengangkat derajat kita lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan kemudian kita sia-siakan, tidak kita sempurnakan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan puasa yang disampaikan ataupun disyariatkan dalam Islam sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim, ada dasarnya dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kalian. Dan kata kuncinya di belakang, la'allakum tattaqun. Inilah kata kuncinya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat mudah mengatakan seorang muslim bisa mendapatkan gelar takwa, derajat takwa hanya dengan berpuasa. Dan ternyata puasa, ibadah satu-satunya puasa yang ringan, kita lihat secara zahirnya itu bisa menghantarkan pelakunya kepada derajat yang sangat mulia, selama dia melaksanakan puasanya sebagaimana yang sudah kita jelaskan sesuai dengan makna yang disampaikan di dalam penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, pemirsa media Mu'tazzam yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita luruskan kembali puasa kita, kita evaluasi kembali, kita perbaiki kembali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan janji yang cukup mulia, yaitu takwa bagi orang-orang yang betul-betul dia puasanya maksimal. Bahkan juga Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain mengatakan, Buniya Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hijjil baiti wa shaumir Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini juga Nabi Muhammad menjelaskan, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 pondasi. Dari 5 pondasi itu yang salah satunya adalah shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan ini wajib bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang sehat, punya kemampuan, dan dalam keadaan bersih, tidak haid dan nifas, maka seorang muslim tersebut wajib menunaikan puasa Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita setiap tahunnya mengalami peningkatan puasa Ramadan kita, dengan harapan Allah mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.